Hari ini kita kuliah birokrasi ya. Mata kuliah ini namanya kajian birokrasi. Kemarin kita kuliah politik dan administrasi. Itu sebagai cara kita memahami kenapa birokrasi itu tidak netral, kenapa birokrasi itu juga sering mengalami politisasi dari yang memegang kekuasaan atau yang memerintah, dan juga birokrasi sering menjadi instrumen dari penguasa untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, karena birokrasi pernah terjadi termasuk di Indonesia menjadi alat politik ya, sebagai mesin pemenangan pemilu, dan juga ada kewajiban dari dari anggota birokrasi pemerintah ya, anak cucunya, keluarganya juga wajib memilih partai politik tertentu ya pada saat masa pemerintahan Soeharto. Ya, hari ini kita tidak lagi belajar dikotomi politik dan administrasi. Tapi pagi ini saya mengajak Anda semua untuk mempelajari teori birokrasi. Ya, kalau kita bicara teori birokrasi, berarti kita belajar teori birokrasi yang disusun oleh Max Weber ya. Jadi Weber itu menggambarkan birokrasi sebagai tipe ideal. Jadi versinya Weber ketika birokrasi itu sebagai tipe ideal, yaitu sebagai abstraksi yang dimaksudkan untuk menggarisbawahi atau memberikan titik tekan tentang fitur yang paling signifikan dan penting dari sebuah konstruksi pemerintahan. Karena pemerintahan tanpa birokrasi itu tidak bisa menjalankan kebijakan. Oleh karena itu di sini birokrasi ya, dalam perspektif Weberian atau dalam tipe ideal Weber itu menjadi ujung tombak dari pemerintah ya, karena tanpa ada birokrasi maka tidak bisa pemerintah menjalankan atau mencapai tujuannya, karena fungsi-fungsi administratif dan fungsi-fungsi pelayanan publik itu hanya bisa dijalankan oleh birokrasi. Yang kita bicarakan dalam kelas ini adalah birokrasi pemerintah. Ya, saya tidak bicara tentang birokrasi swasta. Jadi bagaimana birokrasi pemerintah itu bekerja, dan bagaimana birokrasi pemerintah itu menjadi tidak netral, bagaimana birokrasi itu mengalami politisasi, bagaimana birokrasi itu menjadi instrumen politik, dan bagaimana birokrasi itu juga menjadi mesin pemenangan pemilu ya. Jadi saya nanti minta Anda semua ya belajar sendiri dari bahan-bahan yang sudah saya taruh di e-learning ya. Anda aktif sendiri ya, belajar membaca atau meringkas, mengambil intisari dari bagian-bagian penting dari chapter dan dari artikel yang sudah saya taruh di e-learning. Baik, saya lanjutkan tentang birokrasi tipe ideal, karena kita bicara tentang teori birokrasi dari Max Weber, yang berarti kita bicara tentang teori birokrasi dalam kategori ideal ya. Jadi Weber itu memang tidak membuat definisi, tapi dia membuat indikator bahwa birokrasi itu adalah sebagai organisasi yang menjalankan prinsip-prinsip rasionalitas. Intinya adalah di rasionalitas. Rasionalitas ini kemudian diturunkan menjadi 6 indikator. Ya, salah indikator yang pertama misalnya dia harus ada spesialisasi. Ya, harus ada hubungan yang bersifat impersonal. Ya, jadi hubungannya tidak berkekeluargaan gitu ya. Orientasinya juga harus impersonal, berorientasi kepada tugas, berorientasi kepada implementasi kewenangan. Ya, jadi ada hierarki otoritas dari sebuah organisasi birokrasi, ada atasan, ada bawahan. Lalu di situ ada regulasi, ada aturan.
regulasi dan aturan ini yang menjadi pedoman kerja dari birokrasi dalam menjalankan fungsinya, dalam menjalankan kewenangannya, dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, indikator lain dari Max Weber adalah bahwa birokrasi itu di sini harus berorientasi pada karir, harus berorientasi pada pencapaian tugas ya, pencapaian tugas yang optimal. Jadi birokrasi tidak boleh lemah, tidak boleh bermalas-malasan, harus punya inisiatif gitu ya, harus inovatif gitu ya, harus berorientasi pada tujuan dari organisasi. Ya dimaksud ini adalah organisasi pemerintahan ya, mulai dari kabinet, mulai dari dinas-dinas sampai kepada birokrasi yang paling rendah yang ada di tingkat desa, di tingkat kelurahan. Itu yang kita bicarakan. Lalu yang terakhir di sini Max Weber bilang bahwa birokrasi itu juga harus memberikan perhatian kepada efisiensi, karena efisiensi ini menjadi daya dukung untuk mencapai efektivitas.